Analisis strategi ekspansi bisnis Erigo Store di Thailand. Perkenalkan, nama saya Doni Effendi, NPM 1941246. Nama saya Sylvia Nadela Patikawa dengan NPM 1941012. Saya Anastasia Natenko dengan NPM 1941132. Nama saya KJ Hanazai, NPM saya 1941044. Merupakan salah satu brand fashion lokal yang ada di Indonesia yang didirikan oleh Muhammad Sadat selaku CEO Erigo Store bersama teman-temannya pada tahun 2010 dan kini telah banyak dikenali oleh masyarakat luas. Thailand merupakan negara tujuan ekspansi yang sesuai karena Thailand itu merupakan satu negara yang dekat dengan Indonesia dan memiliki budaya hidup yang lumayan mendekati, seperti kehidupan para anak sekolahan yang juga ingin tampil bergaya dan mengikuti perkembangan zaman. Harga produk di Thailand untuk lokal brand mereka sendiri juga terjangkau, sama seperti Erigo yang membuat brand fashion yang mengikuti perkembangan zaman dengan kualitas yang bagus tetapi tetap terjangkau di kantong pelajar dan mempunyai karakteristik produk itu sendiri. Analisis politik dan peraturan. Thailand adalah negara anggota ASEAN yang berlokasi di semenanjung Indochina, Asia Tenggara. Thailand memiliki nama resmi yaitu Kerajaan Thailand. Secara politik, negara Thailand berbentuk monarki sehingga Thailand memiliki raja sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepalaan pemerintahan. Sistem perekonomian di Thailand adalah sistem ekonomi campuran sehingga baik pemerintah maupun swasta sama-sama berperan aktif bekerja sama dalam menjalankan suatu kegiatan ekonomi di negara Thailand. Oke, jadi faktor yang menghambat keberhasilan Erigo dalam melakukan ekspansi di Thailand ini, yang pertama yaitu perusahaan akan dikenakan tarif pajak penghasilan usaha oleh negara Thailand sebesar 20%. Kemudian yang kedua itu perusahaan asing yang mendirikan perusahaan di Thailand itu akan diatur oleh hukum bisnis asing. Jadi perusahaan asing hanya diperbolehkan memiliki kepemilikan suatu saham perusahaan sebesar 49% dan sisa persentase 51%. Saham harus dipegang oleh warga negara dan penduduk Thailand asli. Kemudian faktor yang mendukung keberhasilan Erigo dalam melakukan ekspansi di Thailand yang pertama yaitu faktor pasar, yaitu menyesuaikan produk yang dibuat dengan selera pasar. Erigo juga akan mempertimbangkan banyak hal untuk faktor keberhasilannya dalam menggait banyak konsumen dan memperkenalkan brand fashion lokal milik Indonesia di pasar asing. Kemudian yang kedua faktor SDM, yaitu pencarian para pekerja Thailand yang dikenal produktif melebihi SDM Indonesia. Jadi pekerja di Thailand ini dalam seminggu jam kerja mencapai 42-44 jam. Integrate marketing communication. Jadi pertama adalah advertising. Jadi Erigo Store memasarkan produknya secara massal menggunakan periklanan yang menarik di berbagai media seperti media cetak maupun media elektronik. Jadi media promosi yang digunakan seperti billboard, lalu website, sosial media, itu Instagram. Untuk event market, Erigo membuat event market mereka sendiri yang diberi nama Erigo Tour. Mereka juga melakukan Erigo Tour di mana mereka akan ke seluruh Indonesia untuk membuka stand dan menarik pembeli untuk datang ke offline booth mereka. Selanjutnya untuk sponsorship, Erigo pernah menjadi sponsor di salah satu video YouTube channel milik Rans Entertainment, di mana pemilih membawakan baju sekontainer untuk para pekerja di Rans. Kemudian ada produk placement. Jadi produk placement ini bertujuan untuk meningkatkan penjualan, brand awareness, dan menarik perhatian pembeli. Untuk itu produk placement yang dilakukan Erigo seperti menampilkan iklan tersemat seperti pada iklan YouTube yang nanti akan muncul iklan dari Erigo. Kemudian muncul vlog para artis yang memperkenalkan produk dari Erigo, kemudian melalui sebuah acara televisi, Instagram, Facebook, dan Shopee. Kemudian ada public relation. Jadi Erigo ini dalam memperkenalkan produk-produknya kepada masyarakat yaitu dengan cara melakukan public relation. Karena teknik marketing satu ini adalah salah satu aspek penting dalam memasarkan produk dari Erigo. Erigo memberikan pelayanan komunikasi melalui perangkat seluler antara pelanggan dengan perusahaan. Melalui mobile communication ini, suara customer dengan bebas menelpon ke CS bebas pulsa. New media.
Dalam industri fashion, media sosial, konsumen telah memungkinkan lebih banyak berinteraksi dengan perancang busana. Selanjutnya adalah internet. Internet adalah proses dan promosi produk yang dijual, tidak terkecuali internet yang pada saat ini hampir semua kalangan, dari yang muda dan tua, dari yang sudah dapat mengakses dunia e-commerce, memiliki jangkauan yang tidak terbatas. Hal ini adalah salah satu keuntungan dalam melakukan internet marketing dengan adanya internet. Lalu ada merchandising. Jadi merchandising itu presentasi dengan promosi barang yang tersedia untuk dibeli, baik penjualan grosir maupun eceran. Jadi ini termasuk strategi pemasaran, desain tampilan, dan harga yang kompetitif. Sales promotion. Jadi tujuan dilakukannya promosi penjualan itu menarik minat pelanggan dalam jangka pendek seperti pemberian diskon, lalu voucher cashback, dan juga gratis ongkir. Sales marketing merupakan jenis kampanye pemasaran di dalam toko yang dapat digunakan dengan cara yang efektif dan berdampak untuk meningkatkan penjualan kepada pelanggan dan meningkatkan pembelanjaan perkunjungan mereka dalam lingkungan retail. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Global Market Entry Strategy. Yang pertama adalah merger. Merger merupakan kegiatan menggabungkan dua atau bahkan lebih perusahaan menjadi satu perusahaan. Perusahaan tersebut yang terkenal di Thailand yang menyediakan brand fashion ialah perusahaan yang bernama Issue. Erigo dapat meminta kerjasama dengan brand Issue untuk memproduksi seperti brand fashion seperti hoodie, jaket, kemeja, dan yang lain-lain, dan menambahkan motif-motif dari kebanggaan bangsa Indonesia sebagai makna dibalik dari kolaborasi yang mereka lakukan, yaitu antara Issue dan Erigo. Erigo juga dapat melakukan mengakuisisi perusahaan Issue brand lokal Thailand yang banyak peminatnya, dan menjadikan artis-artis Thailand sebagai brand ambassador untuk menarik perhatian para promosi dan positioning. Dalam melakukan promosi dan penempatan positioning dalam suatu brand terhadap perkembangan produk, untuk Erigo diharapkan dapat menerapkan bauran pemasaran atau juga marketing mix 4P dalam memasarkan produk-produknya. Misalnya seperti produk, price, place, dan promotion, agar dapat lebih mudah melakukan analisis dan juga melakukan evaluasi jika terjadi sebuah masalah. Brand positioning yang dilakukan oleh Erigo salah satunya adalah positioning berdasarkan perbedaan produk. Produk yang dihasilkan Erigo tentu harusnya berkualitas dan terjamin, berbeda dengan produk lainnya. Jadi, Erigo harus bisa membuat citra merek yang baik. Beberapa alasan pentingnya positioning untuk Erigo. Yang pertama, untuk pelanggan akan lebih mengetahui detail produk, dari kualitas bahan, teknik pembuatan, biaya produksi, sehingga tersita produk yang menarik dan berkualitas bagi Erigo di mata pelanggan. Yang kedua, membandingkan kondisi pesaing. Sudah ada banyak brand lokal yang ada di Indonesia, Erigo harus bisa menjadikan produk mereka sebagai produk kecintaan pelanggan. Yang ketiga, menciptakan ulasan positif. Di e-commerce sudah banyak ulasan untuk produk Erigo dari pelanggan. Cara branding Erigo Store. Jadi strategi branding yang menonjol yang dilakukan oleh Erigo itu menjalin kerjasama dengan para influencer, artis, dan youtuber. Jadi untuk mempromosikan produk mereka menggunakan artis-artis tersebut untuk menjadi model dan menerapkan konsep produk yang menarik. Jadi nanti di Thailand juga akan sama seperti itu, menggunakan artis Thailand untuk memasarkan produk mereka. Baik, kesimpulan yang bisa kami berikan adalah dalam melakukan ekspansi dan membangun cabang dari perusahaan Erigo Store di negara Thailand, tentunya Erigo Store harus memiliki pendanaan yang memadai dan cukup besar. Karena dengan adanya ini, Erigo Store dapat berkembang dan tumbuh di negara yang dituju. Dan juga yang kedua adalah satu-satunya negara Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah adalah negara Thailand, yang memiliki karakteristik budaya yang bersifat kolektivisme, yaitu menjunjung tinggi adat sopan dan santun, dan memiliki kesadaran hierarki sosial yang tinggi, sehingga budaya bisnis dari negara Thailand memiliki budaya yang
kolektivisme, sehingga dapat berorientasi panjang dalam pengambilan keputusan. Lalu dengan adanya analisis integrated marketing communication, ini memudahkan Erigo dalam pengembangan bisnis baik dalam maupun luar negeri. Jadi mereka akan mudah menyampaikan pesan yang kuat dan jelas karena mereka sudah melakukan koordinasi pesan dan segalanya melalui komunikasi pemasaran yang baik. Dan yang terakhir adalah sistem ekonomi yang dianut oleh negara Thailand ternyata ekonomi campuran. Jadi dalam menghadapi resiko pelaksanaan ekspansi yang mungkin saja timbul, jadi dituntut untuk adanya strategi yang menghadapinya dengan melakukan penyesuaian budaya, teknologi, serta strategi-strategi yang akan digunakan di negara tersebut. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.